Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, dimanapun siaran TV Time Pinang TV ini bisa ditangkap dan ditonton. Apa kabar semua? Semoga kita semuanya sehat-sehat, walafiat, dan tetap semangat meskipun pandemi COVID-19 ini masih belum beranjak pergi. Kita masih tetap harus waspada, harus tetap menjaga prosedur protap kesehatan, jaga jarak, bermasker kemana-mana. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam acara Highway 1 jam bersama saya Rida Kaliamsi. Dan pagi ini tamu yang kita undang untuk berbincang santai adalah yang di Pertuan Besar Perhimpunan Agung Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau Lingga, Tengku Husin Ibnu Tengku Saleh Damnah Lingga. Mengapa ini Pak Tengku kita ini yang pakai baju kuning ini, baju kebesarannya nih sebagai yang Pertuan Besar? Mengapa kita memilih teman berbual pagi ini Pak Tengku? Saya penuh rasa hormat, mengurangi rasa hormat, saya manggil Pak Tengku karena Pak Tengku ini sahabat saya juga, teman berbual, teman minum kopi juga. Gitu. Mengapa kita memilih beliau sebagai tamu kita pakai ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa Kesultanan Riau Lingga ini pernah eksis di kawasan ini, Kepulauan Riau terutama, selama lebih kurang hampir 200 tahun, dari tahun 1722 sampai tahun 1912. Nah, Perhimpunan Agung Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau Lingga ini, walaupun kerajaannya sudah lama hilang dari secara resmi, tetapi para pewarisnya, para kerabat zuriatnya masih tetap ada, tetap eksis, dan mereka pengetahuan saya telah mendirikan semacam organisasi, semacam lembaga kekerabatan yang mereka namakan sebagai Perhimpunan Agung Zuriat Kerabat dan Kesultanan Riau Lingga, yang mereka dirikan mungkin menurut saya sebagai upaya untuk menjaga ingatan dan melestarikan semua warisan sejarah yang diwariskan oleh Kesultanan Riau Lingga itu. Nah, kemarin tanggal 17 Juli pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Bapak PLT Gubernur Pak Isdianto telah menyerahkan bantuan sebuah mobil untuk kepentingan operasional organisasi ini, dan yang menerimanya adalah Pak yang di Pertuan Besar Tengku Husin yang menerimanya atas nama organisasinya, dan konon kabarnya inilah untuk pertama kali lembaga ini mendapat perhatian dari pemerintah setelah lebih kurang 11 tahun Pak Tengku ya, berdiri lebih kurang 11 tahun. Inilah pertama kali diberi perhatian, dan mereka berharap seterusnya nanti perhatian-perhatian lebih besar kepada organisasi ini, karena kita pun menyadari bahwa wilayah yang sekarang dikuasai atau jadi oleh administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau itu adalah wilayah yang dulunya adalah wilayah Kesultanan Riau Lingga, dikurangi Singapura, dikurang Johor, dikurang Retih. Nah, itulah sisa wilayahnya itu menjadi wilayah yang sekarang menjadi wilayah Provinsi Riau. Jadi sebenarnya memang wajarlah kita berterima kasih kepada Kesultanan Riau Lingga yang telah mewarisin wilayah yang seluas ini. Bayangkan kalau tidak, kita cuma punya pulau Pengujan sebiji, atau kita punya pulau Pangkil sebiji, bagaimana kita nak mendirikan sebuah provinsi dengan itu? Tepat kita bergabung dengan Siak, kita bergabung dengan Indragiri yang seperti itu. Nah, karena itu menurut saya bahagian dari rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada istana itu adalah dengan memberi perhatian kepada para pewaris, para lembaga-lembaga yang mereka dirikan, agar jasa dan pengorbanan para leluhur mereka itu tidak hilang begitu saja, tidak hilang dari catatan sejarah itu. Pak Tengku, pagi ini kita berbincang santai saja, relax saja. Nanti ini ada 1 jam, tapi kita bagi dalam 4 sesi, satu sesi 15 menit, 5 menit dengan topik-topik berbeda. Nah, sebagai sesi yang pertama ini, saya dan mungkin pemirsa semua ingin tahu ini
perhimpunan para zuriat dan kerabat Kesultanan Riau Lingga itu apa anunya ini? Apa nih organisasinya seperti apa? Apa dan siapa makhluknya seperti apa? Mungkin Pak Tengku bisa cerita sedikit kapan didirikan, siapa pengurusnya, siapa perjuangan apa segala macam. Silakan Pak Tengku ya. Terima kasih Datuk Rida Kelamsi. Saya memanggil Pak Rida Kelamsi ini boleh ayahanda, boleh kekanda. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun pada TV Tanjung Pinang yang ke-12. Ya, terima kasih. Ya. Telah mengundang saya sebagai mungkin agak narasumber dalam acara ini. Saya maklumkan pembentukan Perhimpunan Agung Zuriat Kerajaan Riau Lingga ini itu tahun 2008-2009. Waktu itu digagas oleh masih ada Raja Isaruddin. Yang Seko dulu, terus Pak Malik waktu itu pindah dari sini, dari Pekanbaru ke sini, tempat menjadi kepala dinas, jadi dosen, dialah yang semua mendorong. Saya berapa kali ada pertemuan itu cuma sekali saya datang. Mereka menganggap kita ikutkan aja lah, coba. Jadi saya terimalah kalau ini memang saya dianggap zuriat, berarti saya terima. Tapi jangan terlalu sangatlah. Saya bilang kan saya tak untuk organisasi ini rasanya dah malas. Tak ikut aja lah. Yang baik untuk pertama kita memajukan kebudayaan budaya Melayu. Kemudian kita harapkan kalau dapat tuh anak Melayu nih memegang fungsi penting di Kepri ini ya. Kalau bisa orang Melayu jadi bupati, wali kota atau gubernur. Jadi itulah yang bahagian dari perjuangan perhimpunan ini. Itulah kira-kira jangan sampai nanti jatuh ke orang luar yang memegang. Ini yang kami harapkan dulu. Pertama, saya kira untuk cikal bakal dari Perhimpunan Agung Zuriat Kerajaan Melayu Riau Lingga ini ya, demikian. Jadi kalau misalnya Perhimpunan Agung Kesultanan ini berarti menghimpun semua dari garis yang Persatuan Besar maupun dari Persatuan Muda seluruhnya ya. seperti itu. Jadi benar sekali Pak. Kalau yang di Persatuan Besar dari Zuriat Tengku garis saya kira tak ada masalah. Cuma dari garis keturunan yang di Persatuan Muda ini ada bermasalah sedikit karena dari yang di Persatuan Muda ke-4 masih ada, yang turunan yang di Persatuan Muda ke-6 ke-7 Raja Ja'far masih ada sampai yang ke-10. Ya. Jadi mereka ini tapi inilah yang kita satukan, alhamdulillah dapat bersatu sehingga terbentuklah perhimpunan ini. Selama sejak 2008 sampai sekarang. Dibentuknya kalau tak salah saya ingat tanggal belasan Mei tahun 2011. Jadi kalau misalnya Pak Tengku dianggap sebagai yang dengan jabatan yang Persatuan Besar sebagai ketua lah, sebagai ketua perhimpunan, sebagai yang ketua besar, tentu ada pula yang jadi Persatuan Muda dan lain, ada seperti itu sosialisasinya. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia lain, untuk khusus di Riau ini karena ada perjanjian setelah Traktat London 1824 itu Sultan bergelar yang di Persatuan Besar. Terus di bawah Sultan itu yang di Persatuan Muda yang dipanggil YDM. Itu dari garis keturunan Bugis. Itu dari Bugis. Jadi mereka dalam perjanjian itu tidak boleh mengambil hak Sultan. Jadi ibaratnya seperti kayak di Malaysia sekarang, Agung tuh begini, yang berkuasa PM-nya. Jadi kalau yang Persatuan Muda tuh dialah Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, semua. Sultan, itu berdasarkan Sumpah Setia Melayu Bugis lah, 1722 ya. Ada 2 kali Sumpah Setia itu diperbaharui. Persekutuan antara Melayu dan Bugis dalam mengelola kerajaan Riau Lingga pada dulu. Jadi dalam struktur organisasi yang Pak Tengku pimpin ini, selain Pak Tengku sebagai yang Persatuan Besar, siapa-siapa lagi yang jadi yang saya sebagai saya yang di Persatuan Besar, yang di Persatuan Muda itu Raja Isaruddin. Dia ini kebetulan lagi banyak kesibukan, jarang hadir kalau kita panggil rapat. Kemudian Presiden, tapi masih ada di sini, masih ada di sini, menetap di Tanjung Pinang. Di Batu Lima. Di Jalan Kuantan itu tempatnya. Kemudian
kan juga ada Rusdiah Club. Rusdiah Club. Rusdiah Club ini adalah Pak Profesor Dr. Mali MPD itu. Oh, sebagai ya itu penerajunya lah. Penerajunya ya, karena dianggap lembaga intelektual ya, sebagai cerdik pandai ya, seperti itu. Kemudian lagi ada yang penting itu adalah orang cerdik pandai, kalau itu ahli Rusdiah Club itu adalah yang berbahagia Raja Muhammad Mansur. Raja Mansur Raza. Ya. Kemudian kalau di Singapura kita panggil setiausaha sekretaris, kalau di sini kita panggil namanya itu Raja Imran Hanafi. Sekarang sekretaris dari Balai Dinas Kebudayaan sekarang ini ya. Dan yang lain-lain itu masih banyak. Hampir semua ada raja, ada tengku, ada Said, ada orang biasa yang kita anggap berkompeten yang mau bekerja sama, yang berdarah istilahnya sama zuriat lah gitu kan. Pak Tengku, kalau saya dapat informasi bahwa lembaga zuriat seperti ini bukan hanya ada di Kepulauan Riau, tapi katanya di Singapura juga ada, di Pahang juga ada, zuriatnya juga, tapi dari garis Sultan Hussein Shah ya seperti itu. Ya. Mereka menyebut juga lembaga zuriat. Nah, antara seperti ini ada hubungan kekerabatan, hubungan organisasi, hubungan apa? Kalau kekerabatan organisasi masih ada. Pertama dengan Istana Kampung Gelam. Kampung Gelam ya. Istana Kampung Gelam. Dengan Johor juga, dengan Terengganu juga kita masih ada hubungan. Dengan Pahang baru kita terjalin. Itu dari Sultan Pahang tuh pernah, saya nggak tahu namanya siapa, itu pernah ingin bertemu dengan saya, Sultan Pahangnya. Tapi kan untuk Sultan datang ke Indonesia ini kan banyak prosedurnya. Karena itu kedatangan Sultan ya, banyak prosedur protokol yang harus dilalui ya. Pak Teguh, kemudian dalam kiprahnya sekarang nih, pusat perhimpunan nih, katakanlah semacam induknya itu di mana? Di Tanjung Pinang atau di Dayak? Di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Oh begitu. Dulu sekretarisnya di Jalan Usman Harun, kalau salah saya. Tapi sampai sekarang ya maklumlah, memang janji-janji belum dapat ditemukan karena ada yang mau beli ruko, ada yang mau beli tanah gitu. Mengapa misalnya kenapa tidak di Dayak sebagai pusat? Dulu kan kerajaan Riau Lingga itu kan ibu kota kabupaten sekarang hebat sekarang. Memang Dayak transportasinya yang sekali satu hari. Kalau pesawat harus ke Singkep dulu apa semua, masalah transportasi. Kalau di Tanjung Pinang ini kan ibu kota provinsi ini. Tapi kan daulatnya di Dayak. Betul. Tak ada daulatnya lagi. Betul. Kalau memang daulatnya di Dayak. Kerajaan ini kan kekuasaan itu daulat. Daulatnya itu kan ya di Dayak menurut saya ya. Jadi makanya mengenal Kerajaan Sultan Riau Lingga ini mestinya mengenal Dayak. Mungkin menurut saya perlu ada perhatian khusus bukan saja dari provinsi, terutama dari Pemda Kabupaten Lingga, bahwa untuk membangun kembali replika istana yang di sana itu, dan nanti salah satu replika istana itu menjadi macam kantor pusatnya lah. Operasional boleh dari Pak Tengku boleh tetap di sini sekali bolak-balik, tapi orang memandang bekas Kesultanan Riau Lingga itu memandang dari Dayak, jadi tidak memandang dari Tanjung Pinang, tidak memandang Penyengat. Ini kan lebih banyak orang memandang misalnya dari Tanjung Pinang, dari Penyengat, tapi Dayak sendiri sebagai pusat awalnya itu dilupakan dari peta sejarah. Seperti Papa maklumilah di Dayak itu kadang-kadang sumber SDM-nya sangat belum kurang, belum mampu kadang-kadang. Jadi makanya saya arahkan pertama kalau dapat orang Melayu kita lah yang berjuang untuk jadi pejabat. Seperti kalau kita lihat kan memang ada masih saudara saya 2-3 orang yang duduk di DPRD Dayak umpamanya kan, kita harapkan untuk berjuang. Itu lembaga Pak Tengku ini sebagai sebuah lembaga zuriat kesultanan yang seperti itu tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa mendesak agar ada prioritas seperti itu, baik di provinsi maupun di kabupaten, tak bisa. Udah banyak kali saya berbicara baik di kabupaten maupun udah di provinsi, udah banyak kali, tapi tidak saya sendiri, melewat orang lain lah, pejabat-pejabat di sana. Cuma kadang-kadang maklumlah kalau pejabat PNS ini dia manut dengan atasannya kadang-kadang kan.
Seperti mungkin saya sampaikan undang-undang saya pada hari ulang tahun Pak Rida Kaliamsi kemarin perjalanan mobil itu udah 9 tahun berjuang. Umpamanya kan itu kita mudah-mudahan dengan itu diperhatikan umpamanya kan ya. Saya harapkan demikian ya. Bukan saya yang penting generasi yang akan datang. Itu yang paling penting supaya dapat pekerjaan, dapat tempat yang layak di sini umpamanya kan. Sampai saat ini dalam hal-hal penting di daerah ini, terutama yang ke masalah kebudayaan, masalah adat istiadat, Pak Tengku sebagai yang tuan besar Kesultanan ini pernah dilibatkan, pernah diajak berunding dari mendapat pendapat, ada seperti baik oleh pemerintah provinsi maupun lembaga adat, pernah diajak sebagai pewaris. Kalau Bapak Sultan dulu tak berjuang, tak ada seperti ini. Nah, gimana itu? Secara santun, ya. Saya ngomong, kalau dibilang tidak ada. Tapi kalau dibilang ada tidak. Ini besar ya Pak Nuri. Ya, artinya memang kesadaran keberadaan lembaga ini oleh kalangan umum, pemerintah dan segala macam itu belum sungguh-sungguh diberi tempat, diberi itu. Artinya rasa terima kasihnya belum maksimal, belum sungguh itu, belum dianggap penting. Mungkin jangan Pak Tengku ini tak ikut di lembaga adat dah. Dalam proses ikut juga Pak. Juga. Semulanya tahun 87 saya wakil ketua di lembaga adat. Masih dulu lembaga adat ini masih 2 fungsi. Masih ada ketua yang bagian agama, ketuanya Pak Raja Hamzah dan saya wakilnya. Merangkap serta itu kantornya di RI lama. Tapi setelah dibentuk ada provinsi, ya biar gimana saya nggak tahu apa-apa. Masih ada almarhum Mursyid Halidi, Pak Ansar juga, Pak Huzrin Hud. Saya duduk bersama 3 malam di BBR itu. Tak usah kerja sekretaris wakil, anggota apa seksi apa-apa tak ada sampai sekarang. Sama sekali. Tapi itu jadi lembaga ini betul-betul tak diberi tempat ya dalam lembaga. Apalagi makanya saya bilang diundang, cara ini halusnya ada, tak pernah. Baik di Lingga juga begitu. Minta pendapat siapa tak ada. Padahal adat apapun yang dipakai di Kepulauan ini tentu warisan dari Kerajaan Sultan Riau Lingga. Tak ada adat Melayu di sini jatuh dari langit kan sebetulnya seperti itu kan. Menurut saya sudah seharusnya lah lembaga ini. Mungkin lembaga ini lebih peranan lagi. Ada semacam tokoh yang menggerakkan, memberitahu, mengingatkan. Ya, saya harapkan juga mungkin ada perubahan nanti di lembaga Zuriat ini. Mungkin rencananya dalam waktu dekat ini kita akan rubah Kesultanan Riau Lingga. Mungkin kita rubah ya Tuan Muda. Jadi bagaimana namanya? Apa namanya? Kesultanan Riau Lingga. Oh, Kesultanan Riau Lingga. Tadi bukan nama lagi. Bukan lagi Zuriat. Tidak lagi. Kesultanan. Rencananya. Sebab di tempat-tempat lain sudah pakai Kesultanan semua. Semuanya ya. Sebab kalau pakai Zuriat ini kita macam LSM. Jadi tingkatannya jadi kita pakai Kesultanan Riau Lingga. Itu rencana akan kita rombak dalam waktu dekat. Ada persetujuan dari gubernur, bupati, dalam waktu dekat akan kita rombak. Mudah-mudahan nanti kalau ada penggantian di Tuan Muda, yang di Tuan Muda inilah yang bergerak. Dengan perdana dalam sekretarisnya. Oke, baik Pak Tengku, ini sesi pertama kita selesai. Kita sebentar, break sebentar. Nanti kita masuk ke sesi kedua. Tunggu acara selanjutnya.